Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara, menumbuhkan rasa ingin tahu kalian tentang bentuk dan kedaulatan negara itu, dan memahami serta mengetahui dinamika perwujudan kedaulatan negara di negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan dan sifat pokok dari kedaulatan itu. Yang pertama adalah pengertian, dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli hukum dari Prancis bernama Jean Bodin. Menurutnya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi misalnya di Indonesia, siapa yang berhak menentukan hukum di negara kita, begitu ya. Nah, kekuasaan tertinggi artinya tidak ada lagi yang di atasnya, dia yang paling tinggi. Selanjutnya sifatnya, sifat pokoknya itu ada 4. Yang pertama adalah asli, tahu ya, asli. Lalu permanen, dia ada sepanjang masa. Tunggal, cuman dia satu-satunya. Dan tidak terbatas, dia tidak bisa dibatas-batasi. Oke, udah ada yang kepikiran kedaulatan negara kita apa? Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan sifat-sifatnya, jadi kita udah tahu nih, kedaulatan itu bisa dianalogikan sebagai kekuasaan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya, yaitu kedaulatan membuat negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang. Memaksa di sini berarti dia harus absolut, mutlak gitu ya. Jadi dia memang harus melakukan, katanya di sini. Nah, terdiri dari 2 bentuk kedaulatan itu. Satu, kedaulatan ke dalam, dan satunya lagi kedaulatan keluar ya. Dari namanya pun kita harus yang udah tahu ya maknanya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kedaulatan ke dalam. Nah, ke dalam berarti di dalam negara kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin sebagai contoh ya. Ini cuma contohnya saja. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini udah ada di pembukaan ya. Lalu juga ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tertuang di dalam konstitusi kita, yaitu di bagian pembukaan ya, bahwa negara kita itu punya tujuan, dan tujuannya itu termasuk ke dalam salah satu kedaulatan di negara kita. Setelah mengetahui kedaulatan ke dalam, selanjutnya adalah kedaulatan keluar. Artinya kekuasaan yang dimiliki oleh negara kita keluar ya. Keluar dari negara kita, berarti untuk luar negeri begitu ya. Yang pertama di sini adalah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Makanya banyak sekali dulu tentara-tentara kita pada masa perang-perang ya, perang misalnya yang di Lebanon ya, Afghanistan, kita mengirimkan ya pasukan Garuda untuk menangani atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan di sana. Lalu presiden juga di sini atas persetujuan DPR bisa menyatakan perang gitu ya. Mengatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lalu selanjutnya presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi duta Indonesia di Amerika, duta Indonesia di Afghanistan, duta Indonesia di Korea dan lain sebagainya itu dipilih oleh presiden. Jadi apa kekuasaan presiden kita, apa kekuasaan negara kita terhadap kondisi di luar negara kita, begitu ya. Oke. Materi selanjutnya adalah teori kedaulatan. Di sini ada 5 teori. Nah, teori ini kita ibaratkan saja sebagai macam-macam ya. Jadi macam-macam kedaulatan yang ada di dunia ini terdiri dari 5 yang pernah ada maupun yang masih ada hingga sekarang, begitu ya. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Oke, nah ini akan dijelaskan di kerjasama kelompok ya. Silakan cek nama dan kelompok kamu materi apa di Moodle ya. Sampai jumpa.